Orang biasanya mendefinisikan partikel itu tidak bermassa, sedangkan materi itu bermassa. Kalau kita tendang tembok, tembok itu menendang balik kaki kita, sakit ujung-ujung kaki kita, itu namanya materi. Ambisius dan tidak banyak orang yang bisa mengerjakannya. Tetapi karena ilmu pengetahuan itu adalah unsur yang sangat penting di dalam pembentukan sejarah dunia modern, di mana kita semua sadar atau tidak sadar terpengaruh olehnya, maka tema ini tetap kami coba munculkan, dan kita sudah menghadirkan dua pembicara di dalam diskusi ini. Kedua pembicara kita sudah berada di tengah-tengah kita. Dengan hormat saya undang Mas Ryu Hasan dan Mas Yohanes Rahmat untuk maju ke depan. Saya perkenalkan lagi lah sekilas, walaupun saya yakin kedua pembicara kita ini sudah dikenal oleh kawan-kawan, ya. Sudah populer. Di sebelah kanan saya Mas Yohanes Rahmat, yang punya latar belakang sebagai seorang sarjana teologi, tapi belakangan ini menghabiskan banyak sekali waktu dan perhatiannya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan upaya beliau ini sangat difasilitasi memang oleh perkembangan dunia modern, di mana informasi mengalir begitu terbuka dan siapapun bisa mendapatkan informasi itu jika memang berupaya untuk mencarinya. Ada yang bilang bahwa Mas Yohanes Rahmat ini beralih profesi dari seorang pengabar Injil menjadi pengabar ilmu pengetahuan. Kira-kira begitu. Di sebelah kiri saya adalah Mas Ryu Hasan, seorang neurosurgeon yang juga banyak mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk ikut membangun kultur ilmiah di lingkungan yang Mas Ryu bisa jangkau. Tahun lalu sempat terjadi kejadian yang memunculkan banyak perdebatan, dan Mas Ryu sendiri dengan terbuka sudah mengakui kekeliruannya. Freedom Institute pun sudah menjatuhkan talak 1, dan sekarang idahnya sudah habis. Dan karena itu Mas Ryu kami undang kembali untuk berbagi pengetahuan, untuk berbagi informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan neuroscience atau hal-hal lain yang menjadi perhatian Mas Ryu untuk dibagi bersama kita semua. Karena teman-teman mungkin sudah punya semua makalah yang dibagikan, ya. Ada 3 makalah yang disiapkan oleh Mas Yohanes, dan itu bagian dari dua bab yang akan menjadi bagian dari buku yang sedang disiapkan untuk terbit. Rencananya akan terbit bulan Februari, ya. Siapa yang dulu nih akan? Pak Yo aja dulu, ya. Oke, saya persilakan Mas Yu untuk menyampaikan presentasinya dari 3 makalah yang sudah disiapkan ini. Silakan, Mas. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera. Nah, yang pertama saya sudah siapkan makalah yang cukup tebal, itu yang menyangkut sebetulnya bidang keahlian Mas Ryu Hasan, yaitu neuroscience. Tapi di situ saya fokus pada pengalaman-pengalaman spiritual yang diklaim banyak orang, ya, dari berbagai agama dialami. Begitu yang pertama. Lalu yang kedua, makalah mengenai apa yang sedang dikejar oleh NASA, ya, Lembaga Antariksa Amerika Serikat, bersama dengan EU, ya, untuk mencari genomes, ya, atau DNA di angkasa luar. Itu makalah yang kedua, yang kemudian saya kaitkan dengan keyakinan keagamaan 3 agama monoteistik, Yahudi, Kristen, dan Islam, mengenai asal-usul manusia menurut kesaksian kitab suci. Nah, kita tahu tentu kitab suci bagian yang mana itu.
yaitu kisah Taman Eden. Nah, di situ saya terus membawa masuk ke pencaharian kehidupan kekal. Jadi makalah yang kedua itu 3 tema yang nyambung dalam satu makalah. Nah, itu nanti akan saya angkat, tapi sebelumnya saya ingin angkat juga titipan dari Mas Nirwan ketika merancang pertemuan malam ini, supaya hal-hal yang menyangkut kosmologi saya angkat juga. Yang pertama itu menyangkut penyelidikan atau penelitian yang sekarang sedang gencar dilakukan di LHC, ya, the Large Hadron Collider, yang merupakan laboratorium bawah tanah berbentuk terowongan melingkar, ya, di tanah di bawah negeri Swiss dan Prancis. Nah, yang sedang diselidiki di situ adalah 2 partikel yang sekarang mendapat sorotan banyak kalangan. Pertama yang dinamakan dengan partikel neutrino, lalu yang kedua yang saya dititip oleh Mas Nirwan untuk angkat itu partikel yang namanya boson Higgs. Nah, yang menyangkut neutrino ini, waktu diadakan pengujian kecepatan dari partikel neutrino dari tempat yang di LHC menuju tempat yang ada di Italia dengan jarak 730 km, kedapatan neutrino itu bergerak melampaui kecepatan cahaya 60 nanodetik lebih cepat, dengan tingkat kesalahan akurasi plus minus 10 nanodetik. Ini menimbulkan begitu banyak diskusi. Peristiwanya itu sekitar September Oktober tahun lalu, tentang apakah betul ada partikel atau materi di jagat raya ini yang bisa melebihi kecepatan cahaya ketika bergerak. Kalau betul, berarti teori relativitas khusus Einstein gagal atau keliru. Ya, atau kalau betul itu bergerak melebihi kecepatan cahaya 60 nanosecond, harus lahir fisika yang baru, the new physics, bukan lagi fisika yang sekarang dikenal, yang memakai model standar yang dibangun tahun 1960-an. Khususnya kalau kita mau menghitung dan menjelaskan interkoneksi antara partikel dengan daya-daya yang ada dalam alam. Kita tahu ada 4 daya atau gaya dalam alam. Asalnya tentu bukan dari Tuhan, dari alam, yaitu daya elektromagnetik, lalu daya gravitasi, yang ketiga daya nuklir lemah, dan yang keempat daya nuklir kuat. Nah, bagaimana ini berinteraksi dengan partikel itu menjadi model standar fisika dibangun tahun 60-an dan berlaku hingga sekarang. Nah, ternyata kecepatan neutrino yang sedikit, ya, melebihi kecepatan cahaya 60 nanosecond, itu banyak yang meragukan keabsahannya atas pertimbangan mungkin sekali pengukuran waktu berangkat dan waktu tiba, ya, tidak tepat, begitu. Ini disebut penemuan yang membuat rahang jatuh ke bawah, artinya orang jadi bengong, begitu. Nah, berbagai macam tanggapan muncul, dari kesalahan perhitungan, kesalahan membuat statistik data, atau ini yang lebih banyak sekarang diharapkan terbukti, neutrino itu bergerak melewati dimensi lain
dalam lorong yang panjang 730 km itu yang tidak kelihatan oleh mata kita. Begitu. Nah, ini ini penjelasan yang mungkin akan ke sini akhirnya. Neutrino itu bergerak masuk ke dimensi yang kita tidak bisa lihat. Kita hanya bisa melihat sampai saat ini 4 dimensi. Panjang, lebar, tinggi dalam ruang. Dan dimensi waktu. Nah, ada dimensi lain. Kalau menurut string teori ada 11 dimensi. 4 kita ketahui, yang 7 tidak kita ketahui dan tidak bisa dilihat. Nah, kemungkinan neutrino itu lewat dimensi ini yang kita tidak kenal sehingga dia lebih cepat dari kecepatan cahaya. Nah, sekarang sedang dilakukan pengujian ulang, tes ulang dengan tidak ratusan partikel lagi, tapi hanya 20 supaya mudah dipantau dan dihitung. Nah, ditunggu sampai akhir tahun ini, ya, apakah memang betul neutrino itu bergerak melebihi kecepatan cahaya sehingga teori relativitas khusus Einstein gugur, atau teori relativitas ini tidak gugur? Kalau gugur berarti harus membutuhkan fisika yang baru. Atau tidak gugur tetapi neutrino ini bergerak melewati dimensi lain. Nah, ini sedang ditunggu sampai akhir tahun ini, dan kalau belum juga selesai masih membutuhkan 1 tahun ke depan, tahun 2012 ujung ditambah 1 tahun berikutnya untuk memastikan apa yang terjadi. Nah, sebetulnya sesuatu yang melebihi kecepatan cahaya itu sudah ada, tapi pertama-tama dalam dunia mekanika kuantum. Misalnya prinsip ketidakpastian Heisenberg itu, kita tidak bisa menentukan dengan sangat presisi pada waktu yang sama posisi dan momentum sebuah partikel di dalam dunia subatomik. Nah, partikel bisa berada di 2 tempat pada waktu yang sama dalam dunia subatomik ini. Bisa karena bergeraknya begitu cepat sampai bisa berada pada 2 tempat di waktu yang sama. Tapi ada juga orang lain yang menjelaskan kenapa bisa ada 2 tempat yang berbeda dari 1 partikel. Karena partikel ini mundur dalam waktu. Jadi ada waktu minus, ada waktu plus, terus bergerak begitu. Tapi ini menunjukkan kecepatan yang terjadi di dunia subatomik kuantum bisa terjadi. Kecepatan melampaui kecepatan cahaya. Lalu yang kedua itu juga disebut sebagai quantum disentanglement. Itu. Ini juga memungkinkan sebuah partikel melebihi kecepatan cahaya. Sekali lagi dalam dunia subatomik. Nah, di buku ini The Singularity is Near karangan Ray Kurzweil, saya menemukan satu bab yang mengangkat cukup panjang lebar poin-poin yang penting untuk kita ketahui bahwa kecepatan cahaya bisa dilampaui. Tadi yang saya sudah sebut, prinsip ketidakpastian Heisenberg dan quantum disentanglement. Nah, kemudian saudara-saudara, ada yang ketiga, yaitu kecepatan galaksi. Kalau ini banyak galaksi itu ada yang berbentuk spiral umumnya dengan lubang hitam di tengahnya. Namanya lubang hitam, tapi kalau kita lihat gambarnya, fotonya, lubang ini terang benderang di tengah. Tapi disebutnya lubang hitam, ya. Nah, kalau galaksi-galaksi itu menjauh satu sama lain, ya, karena jagat raya ini terus memuai, mengembang seperti balon kalau kita tiup, terus memuai permukaannya.
Nah, kalau ada klaster galaksi menjauh karena ekspansi jagat raya yang makin cepat, menjauhnya galaksi ini melebihi kecepatan cahaya kecepatannya. Itu juga yang harus Kurzweil perlihatkan di sini dengan segala macam argumentasi. Bisa terjadi. Itu yang cara ketiga. Lalu yang cara keempat, ini bukan murni sesuatu atau partikel atau materi bergerak melebihi kecepatan cahaya, tetapi perjalanan melewati lubang cacing, wormholes. Waktu Einstein dan Rosen merumuskannya belum disebut lubang cacing. Pada tahun 1935 disebutnya time and space tunnel, ya. Jadi lorong waktu dan ruang, begitu. Nah, baru belakangan itu oleh John Wheeler di tahun 1955 dia pertama kali mengganti sebutan lorong waktu dan ruang itu menjadi lubang cacing. Nah, kalau ini ruang, dimensi ruang dan waktu, lubang cacing itu melesak ke bawah, menceruk. Seperti bola, seperti meja biliar, di tengahnya tiba-tiba melesak ke dalam. Begitu. Nah, ini ada yang di sini, ada yang di bawah lagi dalam jagat raya paralel. Lubang cacing yang di atas bisa masuk sampai jagat raya paralel yang lain di bawahnya. Jagat raya ini 1, 2 begitu paralel. Nah, ada lubang cacing yang menghubungkan jagat-jagat raya ini. Nah, kalau misalnya saya pakai ilustrasi mau pergi ke suatu daerah jalan normal jauh, ada jalan potong pintas yang mempersingkat waktu bisa 1 jam 2 jam lebih hemat. Misalnya daripada lewat Bogor, ya, Depok itu atau Sawangan menuju Bandung, kita bisa 5 jam kalau lewat situ. Bisa lewat Cipularang 2 jam sampai. Nah, seperti itu ilustrasinya. Kalau perjalanan angkasa lewat lubang hitam, wormholes, jarak yang bisa ditempuh kalau normalnya ribuan sampai jutaan tahun cahaya, itu bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Artinya jarak menjadi begitu pendek ketika lewat lubang cacing. Bagaimana lewat lubang cacing ini sangat teknis, di buku ini diurai. Tapi yang jelas, kalau jarak yang panjang kita bisa tempuh dalam waktu yang lebih pendek, berarti kita lebih cepat bergeraknya, boleh dikata begitu. Nah, perjalanan melalui wormholes menyebabkan kecepatan cahaya tidak mutlak. Begitu. Nah, ini yang cara keempat. Lalu ada cara yang terakhir, yaitu kecepatan cahaya itu kita ubah. Sudah dikaji selama 2 miliar tahun terakhir, entah gimana mengkajinya itu, in the last 2 billion years. Ternyata cahaya lebih lambat bergeraknya dibandingkan 2 miliar tahun lalu. Nah, kalau dalam jangka waktu yang panjang itu bisa melambat, berarti kita bisa memanipulasi, mengubah kecepatan cahaya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya kepentingan perjalanan angkasa. Nah, jadi sebetulnya tidak mengejutkan sekarang kalau orang berbicara tentang sesuatu yang faster than the speed of light, ya, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Michio Kaku di YouTube dengan jelas tuh memberi gambaran bagaimana lewat serukan warping, ya, warpage ruang waktu lewat lubang cacing kita bisa bergerak lebih cepat, bahkan melebihi kecepatan cahaya boleh dikata, dibandingkan kalau kita menempuh jalan yang biasa yang tidak mengambil jalan pintas. Nah, ini ke depan kelihatannya kalau neutrino betul terbukti melebihi kecepatan cahaya, tambah satu lagi jadinya. Ada partikel di
jagat raya ini yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Tapi kepastiannya kita masih menunggu 1 tahun sampai 2 tahun kemuka dengan tes yang diadakan di Large Hadron Collider yang saya sebut tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, seluruh fisika yang sekarang ada harus direvisi total atau diganti model yang lain. Nah, itu yang menyangkut kecepatan cahaya. Kemudian boson Higgs, partikel yang disebutnya Tuhan, partikel Tuhan. Kalau tadi neutrino itu disebutnya partikel hantu, ghostly partikel. Kalau Higgs boson, God partikel. Nah, neutrino disebut partikel hantu karena waktu partikel ditumbuhkan terjadi apa yang namanya pions ya. Ini lalu menjadi 2, muon sama neutrino, bergerak sampai ke batas tertentu, bentur, yang muonnya berhenti, stop. Partikel ini, neutrino, menembus benda padat apapun, melesat terus, menempuh jarak ratusan kilometer tadi. Akhirnya disebut partikel hantu, bisa menembus dinding yang tebal seapapun, termasuk bumi, benda-benda langit. Oleh neutrino ini bisa ditembus. Dan begitu banyak sifat neutrino yang disebut weird, aneh ya, tidak masuk ke akal dalam pandangan pertama. Dalam sains, akal sehat tidak cukup, sebab banyak hal yang akal sehat tidak bisa terima, tapi sains bisa menjelaskan bisa terjadi begitu. Nah, partikel neutrino ini kita masih tunggu ke depan, ya, apakah betul melebihi kecepatan cahaya. Kalau betul, kita akan memasuki era ditemukannya, disusunnya model-model standar fisika yang baru. Kemudian partikel yang disebut oleh saya tadi partikel Higgs boson atau boson Higgs, tergantung kita pakai istilah Indonesia atau Inggrisnya. Nah, partikel ini dimulai dengan sebuah teori yang namanya Higgs field. Ada medan Higgs ya di jagat raya ini, sehubungan dengan pertanyaan dari mana materi dan partikel itu memiliki massa mass ya. Orang biasanya mendefinisikan partikel itu tidak bermassa, sedangkan materi itu bermassa. Kalau kita tendang tembok itu menendang balik kaki kita, sakit ujung-ujung kaki kita, itu namanya materi. Nah, kata orang-orang yang mengajar fisika zaman angkatan saya itu masih mengatakan partikel tidak bermassa, materi bermassa. Sekarang itu nggak berlaku lagi. Partikel yang tidak bermassa memang ada, yaitu foton, partikel cahaya. Tapi yang lain-lain partikel ternyata memiliki massa, termasuk neutrino, dia punya massa. Nah, partikel Higgs ini dihubungkan dengan medan Higgs tadi. Kalau partikel-partikel di jagat raya ini punya massa, mestinya ada biang partikel yang menularkan massa induknya, yang membuat seluruh partikel di alam semesta ini punya massa. Nah, ini yang disebut partikel Higgs. Nah, dalam perkembangan belakangan ada indikasi, petunjuk-petunjuk, tanda-tanda partikel Higgs itu akan ditemukan dalam waktu singkat di tahun 2012 ini. Begitu. Dan kalau ini ditemukan, lengkaplah sudah lubang-lubang dari model fisika standar tahun 60-an tadi yang saya sebut. Karena dengan ditemukannya partikel Higgs, lengkap sudah semua unsur yang diperlukan untuk menjelaskan interaksi partikel dengan gaya-gaya yang ada dalam alam. Nah, kelihatannya akan ditemukan ke situ. Kalaupun tidak, nanti dengan perhitungan yang lebih cermat, petunjuk yang sekarang ditemukan mengindikasikan adanya partikel Higgs boson,
Kalaupun tidak, masih ada alternatif lain. Misalnya yang disebut technicolor particle. Ya, ini bisa menjelaskan kenapa ada massa untuk semua partikel di alam ini, kecuali foton yang saya sebut tadi, partikel cahaya. Jadi ke depan pengejaran atas neutrino dan boson Higgs akan makin gencar, dan kedua-duanya akan mendatangkan sumbangan besar buat fisika. Kalau neutrino melahirkan fisika model yang baru, boson Higgs akan memunculkan kelengkapan model standar fisika yang dibangun tahun 60-an, yang sampai sekarang hanya menunggu ditemukannya partikel boson Higgs. Begitu. Nah, ini di dunia fisika begitu. Nah, kemudian sehubungan dengan neutrino juga para fisikawan, kosmolog, ya, astrofisika, fisika benda-benda langit, juga konsentrasi mau menjelaskan dua materi dan energi yang sampai sekarang tidak terlihat, tidak tertangkap oleh mata dan peralatan, tapi dalam perhitungan dan fenomena yang ada harus ada, yaitu yang disebut materi gelap, dark matter, dan energi gelap, dark energy. Gelap di sini bukan artinya dari setan, ya, saudara-saudara. Bukan bahasa agama ini, bahasa sains. Dalam arti tidak terlihat dan belum diketahui seluruh propertinya, sifat-sifatnya. Ya. Nah, dark energy ini sudah dihitung dan NASA sudah mengkonfirmasi keberadaannya setelah tahunan dipantau dari segala macam supernova, ya, galaksi-galaksi muda yang meledak atau bintang yang meledak, ya, menjadi supernovae. Itu sudah dipastikan ada dan mengisi 73% dari seluruh energi yang ada dalam alam semesta kita. 73. Yang 23 materi gelap. Materi dengan energi itu ekuivalen. Kalau kita ambil rumusan E sama dengan mc kuadrat, energi sama massa itu tinggal dikalikan konstanta kecepatan cahaya, jadi ekuivalen. Nah, materi gelap itu 23%. Tadi yang energi gelap 73, materi gelap 23, jadi 96. Sisanya 4% ini yang biasa kita kenal. Bayangkan, Bapak Ibu, dunia yang kita lihat sejauh-jauhnya kita pandang, matahari, ya, bintang maksud saya, planet, galaksi, lalu tubuh kita, ya, materi di bumi, termasuk kehidupan, itu hanya 4% dari seluruh energi dan materi yang ada di jagat raya kita. Sisanya, bukan sisanya, bagian terbesarnya adalah dark energy. Nah, dark energy ini muncul ketika Big Bang sudah terjadi 8 miliar tahun. Jadi bukan early universe lagi, bukan jagat raya perdana pada awalnya dulu, tapi sudah 8 miliar tahun dark energy muncul. Nah, dark energy inilah yang bisa menjelaskan kenapa jagat raya terus memuai, terus tambah cepat. Seperti balon tadi ditiup, menggelembung makin cepat. Titik-titik yang semula dekat-dekat, begitu balonnya berkembang, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Itu terjadi makin cepat jagat raya mengembang, bukan makin perlahan, karena dark energy. Energi gelap ini memuai bersama jagat raya. Dan akan makin cepat demikian terus. Nah, ini diimbangi oleh
materi gelap. Kalau dark energy itu anti gravitasi, Big Bang itu kan meledak, menentum, lalu memuai dengan sangat cepat, ekspansi namanya, inflasi. Nah, ini percepatannya dikendalikan oleh dark energy, energi gelap yang 73%. Kalau ini tidak diimbangi materi gelap yang sifatnya gravitasional, galaksi-galaksi akan hancur lebur selama mengembang, tidak ada yang mengikat ke dalam. Energi dari dark matter ini membuat kita melihat ternyata setelah Big Bang dan jagat raya mengembang lewat inflasi, itu fine tune sebutnya begitu. Karena kalau tidak ada dark matter, alam semesta terus mengembang, tidak ada yang mengikat kohesif internal galaksi-galaksi, dan demikian galaksi akan hancur, luruh, kolaps, ya, menimpa dirinya sendiri, bertabrakan dan sebagainya. Nah, salah satu sifat neutrino yang saya sudah sebut tadi diduga ini menjadi sumber munculnya dark energy. Nah, jadi pengejaran pada neutrino, hunting ini untuk mengetahui materi ini apa sifatnya, betulkah melebihi kecepatan cahaya, itu berbareng dengan pengejaran terhadap dark energy yang sampai sekarang belum bisa dipastikan dari mana asal usulnya. Diduga muncul dari sifat yang weird dari neutrino yang saya sudah sebut tadi. Nah, ini gambaran tentang kosmologi yang ke depan dalam tahun 2012 ini akan ramai diburu orang. Semula orang konsentrasinya di Higgs boson, sekarang ternyata ini di nomor 2 kan, orang mengejar neutrino dulu. Karena para saintis, fisikawan akan sangat tertantang kalau ada fisika baru ketimbang fisika yang konvensional yang sudah diterima. Begitu. Dan laboratorium yang paling bisa diandalkan dan semester partikel yang tercepat di dunia itu ada di Switzerland dan Perancis yang saya sebut the Large Hadron Collider tadi. Nah, ini situasi kosmologis dalam tahun 2012 akan ke sana. Nah, sekarang saudara-saudara, menyangkut genetik, sesudah kosmologi saya tinggalkan. Belum lama ini sudah dipastikan ada 12 pecahan batu meteorit yang jatuh di Antartika dan di Australia. Ketika diteliti, usianya miliaran tahun, jauh sebelum jatuh ke bumi sudah ada di angkasa luar. Mungkin juga berawal dari peristiwa-peristiwa tidak terlalu jauh dari Big Bang. Di dalamnya mengandung senyawa-senyawa kimiawi yang menjadi unsur pembentuk utama kehidupan, DNA. Nah, semula orang-orang yakin ini DNA di batu meteorit ini muncul karena batu ini sudah terkontaminasi oleh zat-zat kimiawi di muka bumi, bukan murni dari angkasa luar. Tapi penelitian belakangan konklusif memastikan DNA itu dari antariksa. Wah, rame itu waktu saya ikuti perkembangan ini. Saintis di NASA mengatakan implikasinya luar biasa jauh terhadap pertanyaan dari mana asal usul kehidupan di muka bumi. Ketika dalam bongkahan batu meteorit itu ditemukan DNA antariksa dari angkasa luar, bukan dari bumi. Dan karena selama 4,5 miliar usia bumi sampai 5 miliar bersamaan dengan tata surya terbentuk, batuan meteorit sudah jatuh ke bumi dan proses evolusi juga dimulai dari yang bersel tunggal. Orang berpikir DNA kita pun human datangnya dari angkasa luar, bukan dari Taman Eden, kesaksian kitab suci. Nah,
Bukan tanpa alasan, NASA pun, Bapak Ibu bisa lihat di makalah yang kedua. Makalah yang pertama nanti Pak Riu saja yang angkat, itu bidangnya Pak Riu, tapi saya sudah menjelajah, mendalaminya juga. Saya ini suka sama yang mempesona. Dulu agama mempesona, sekarang agama membosankan. Lalu masuk ke dunia sains dan sangat terpesona. Lebih dalam menerima wahyu dari sains ketimbang dari agama. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 3 dari DNA mikroorganisme, kisah Taman Eden dan pencarian hidup kekal, itu ada rover penjelajah namanya Curiosity. Ini akan didaratkan di planet Mars pada 6 Agustus, bukan 2011 tapi 2012. Sekarang masih sedang dibawa oleh UFO, betul-betul UFO. Pesawat yang membawa rover ini berbentuk piring, dibuat oleh NASA berbentuk piring. Di bawahnya ada ceruk. Rover ini di bawah situ diem. Nanti 6 Agustus didaratkan melalui tali-tali yang diturunkan sebagai derek untuk mendarat dengan semut di permukaan planet Mars, khususnya di kawasan kawah Gale, untuk menyelidiki DNA di sana dari isotop karbon dan lain-lain. Akan diselidiki dan dicari bentuk-bentuk kehidupan di sana. Artinya yang dicari tentu yang paling esensial, DNA-nya. Nah, ini dilandasi oleh satu hipotesis, kalau di Mars ada kehidupan, maka kehidupan ini DNA-nya dengan DNA di bumi satu nenek moyang. Bayangkan, dulu kita rame diskusikan teori Darwin. Kita keturunan dari mana? Sekarang diperluas ke angkasa luar. Nah, jadi kalau DNA kita dengan DNA yang ditemukan di Mars klop, ya, disimpulkan satu nenek moyang, kesimpulan kuat kita berasal dari angkasa luar, tidak bisa dibantah lagi nantinya. Sekarang ini masih dipakai kata kemungkinan besar, probabilitas kita ini DNA kita dari angkasa luar. Nah, ini akan menjadi satu upaya saintifik yang luar biasa hebat. Dan yang nentang pasti banyak. Teori Darwin saja ditentang habis-habisan oleh kaum agamawan. Lalu mereka melahirkan bukan sains tapi pseudosains, kreasionisme atau intelligent design. Maka kalau kita mencari asal usul kita di angkasa luar, kitab suci 2 kali ditempeleng kembali. Pertama bukan dari Taman Eden, tapi dari satu semasa sepupu dengan Bonobo, ya, Chimpanzee dan lain-lain. Sekarang DNA angkasa luar. Nah, ke depan NASA sudah punya program yang namanya The SETG, The Search for Extraterrestrial Genomes, pencarian genom atau DNA di angkasa luar. Proyek ini dibiayai dengan mahal dan didukung sumber daya cerdas orang-orang sedunia begitu. Ya. Nah, hanya untuk mencari dan memastikan DNA kita dari mana asalnya. Nanti kalau di Mars sudah diteliti, ini akan pindah ke bulan Jupiter yang punya asam di sana, lingkungannya asam. Lalu juga kedua bulan dari Saturnus, Enceladus dan Titan. Yang kondisi-kondisinya dari pemotretan dan pemantauan cahaya itu mirip dengan kondisi bumi 4,5 miliar tahun lalu. Masih primitif sebelum muncul spesies-spesies yang akhirnya bermuara pada manusia 300.000 tahun lalu. Nah, kondisi lingkungan hidup di Enceladus, bulan Enceladus dan bulan Titan dari planet Saturnus itu mirip
dengan kondisi awal terciptanya kehidupan bersel tunggal di muka bumi. Nah, ini akan memberi input lebih banyak lagi bagi sains untuk menjelaskan evolusi spesies di bumi dengan melihat paralelnya di angkasa luar. Nah, dengan demikian bagaimana kisah Taman Eden? Saya sudah jelaskan di makalah ini, itu cukup kita perlakukan sebagai dongeng. Cukup. Sudah diperlihatkan oleh saya segala macam. Nah, kalau di Taman Eden itu dijanjikan juga hidup kekal, cuma Tuhan Allah melarang Adam dan Hawa masuk mengambil buah pohon yang kedua di sebelah timur Taman Eden, pohon kehidupan kekal. Ternyata sekarang kehidupan kekal itu sudah ditawarkan oleh sains. Nah, ini dia yang terakhir dari saya. Kita lihat Bapak Ibu ke halaman dari makalah yang kedua. Ya, nanti Pak Rio Hasan bisa menguraikan lebih dalam ini. Pertama, bagaimana Bapak Ibu ingin hidup kekal? Metode cloning sudah jelas. Bisa dipesan. Seperti seorang petani memotong-motong batang stek singkong lalu tancap keluar singkong baru yang sama. Itu cloning sederhana. Cuma problemnya cloning ini pada manusia belum pernah diadakan. Sehingga kita tidak tahu apakah hasil klon diri kita punya pikiran, identitas dan kepribadian dan memori historis yang sama dengan yang kita sekarang di otak. Ini problem. Kecuali cloning dilakukan pada manusia, pertanyaan dan persoalan ini bisa langsung terjawab. Atau yang kedua, metode membuang sel uzur. Itu di halaman 9. Sel uzur ini sel yang membuat kita cepat tua, menua keriput, menua lisut mati. Nah, terhadap tikus sudah dicoba, sel uzur diangkat, relatif awet muda si tikus ini. Dan bisa penuaan itu dihentikan kalau sel uzur atau disebutnya senescent cells itu diangkat. Yang ketiga nih Pak Rio Hasan dulu pernah jelaskan metode telomer di halaman 9 ya. Pada kromosom nomor 14 kita ada sebuah gen yang disebut gen TAP1, telomerase associated protein number 1. Nah, produk TAP1 ini adalah sejenis protein atau enzim yang merupakan bagian dari sebuah mesin biokimia kecil paling istimewa yang disebut telomerase. Sederhananya, ketiadaan telomerase akan menyebabkan penuaan. Sebaliknya, kebanyakan telomerase menjadikan sel-sel tertentu tidak bisa mati. Nah, jika variasi mutan dibuat pada enzim telomerase dalam sel-sel tubuh Anda, yakni dengan memanjangkan bagian telomernya, usia Anda akan diperpanjang. Semakin panjang telomer, sel-sel akan makin terlindungi dan proses penuaan berjalan lebih lambat, bahkan mungkin bisa dihentikan. Nah, yang Pak Rio pernah angkat itu yang telomer, yang cloning, lalu senescent cell belum, dan yang keempat juga belum, yaitu metode cryonics. Cryonics ini teknik dan sainsnya namanya cryogenic. Jadi kalau Anda misalnya sakit, belum ada obat dan teknik yang bisa menyembuhkan, lalu Anda mati. Nah, menurut yang sudah disepakati sebelum Anda mati dengan wali atau keluarga, Anda langsung disuntik larutan kryonik dan tubuh dimasukkan ke ruang untuk dibekukan absolut di bawah sampai minus 196 derajat Celcius. Beku, sudah mati tapi beku, otak dan darah semua sudah diangkat, ganti dengan larutan kryonik, menunggu sampai obat ditemukan dan teknik medikasi maju. Kalau itu sudah terjadi dan teknik merevive mayat beku Anda sudah ada, Anda akan bisa dihidupkan lagi dan disembuhkan. Atau teknik ini bisa dipakai untuk mengirim astronot jauh ke angkasa luar
dengan waktu yang sangat panjang dibutuhkan, mereka di cryonik, dibekukan absolut. Nanti mesin akan membangunkan ketika sudah sampai tujuan. Nah, problemnya sama seperti cloning tadi, apakah sel-sel otak yang dibekukan itu utuh, masih menyimpan memori historis, jati diri, kepribadian kita, begitu. Tapi para ahli cryonics dan saintis cryogenics memastikan tidak ada masalah dengan itu karena teknologinya sekarang secara embrionik sudah ada. Nah, ini yang membuat orang bisa hidup kekal. Cuma nanti kalau Anda minta di cryonics 100 tahun, 100 tahun yang akan datang Anda dihidupkan, anak, adik, papa, mama udah nggak ada. Hidup sendiri begitu, mau nggak ya? Nah, ini problem di lingkungan yang baru. Kalau yang orangnya petarung, mau tantangan justru hidup di alam yang berbeda, begitu. Nah, iya. Nah, demikian yang bisa saya ketengahkan, Bapak Ibu. Terima kasih. Mas Riul lagi keluar ini, teman-teman. Dari beberapa yang disampaikan oleh Mas Yohanes ini terasa paling tidak yang bisa kita lihat ya bagaimana yang namanya ilmu pengetahuan itu. Saya kira bagi para ilmuwan sendiri terasa sebagai sebuah cerita detektif. Ada upaya untuk terus-menerus memecahkan teka-teki. Ada teka-teki yang mungkin melengkapi gambaran kita tentang dunia yang lama ini, tentang ilmu pengetahuan lama, dan itulah yang terjadi dengan boson Higgs. Ada teka-teki yang ketika ditemukan ia mengubah semua pengetahuan kita. Paling tidak dia mengubah kerangka ilmu yang sudah kita terima saat ini. Itulah yang nanti akan terjadi jika neutrino ini dikonfirmasi. Pada saat orang mengerjakan teka-teki ini, pada saat orang mengerjakan cerita detektif ini, yang berubah bukan hanya ceritanya, bukan hanya ilmunya, tapi pemahaman tentang manusia itu sendiri juga mengalami perubahan besar-besaran. Dan bersama dengan berubahnya gambaran diri manusia ini, perubahan-perubahan lain yang tak kalah radikal itu datang bersamaan. Nah, ini Dr. Ryu sudah datang, kita langsung dengar saja deh presentasi beliau. Silakan Mas. Manusia itu kan kelihatannya kecil gini ya, tapi ya ini memang pusat kehidupan manusia. Ini kan otak manusia, ini kepala manusia. Bentuknya memang begini, tapi jangan khawatir, ini bukan tulang sungguhan, ya, bukan tulang sungguhan, bukan. Ini seperti teflon, ya. Nah, di dalamnya kan ada otaknya kan.